warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi-materi yang ada di layar. Pertama, perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 yang dipicu larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Lalu ada pengambil alihan di Jakarta, terjadi pada 26 September 1945 yang diawali oleh pemogokan semua pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang. Lalu ada pertempuran Surabaya, terjadi pada 10 November 1945 yang dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu. Dan pertempuran Ambarawa, terjadi pada 19 Oktober 1945. Ada juga Medan Area, terjadi pada 9 Oktober 1945. Dan juga Margarana, terjadi pada 20 November 1946. Lalu Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 20 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis. Lanjut ada operasi lintas laut Banyuwangi dan Bali. Tujuannya adalah untuk melakukan konsolidasi dan mengatur penggabungan dengan para pemuda dan rakyat Bali yang pada saat itu sudah diduduki oleh Belanda. Pertempuran ini berlangsung selama 15 menit pada tanggal 4 April 1946. Terakhir ada berita proklamasi di Sulawesi. Di Sulawesi Tengah, berita proklamasi diterima pada 17 Agustus 1945 oleh Abdul Latif. Sejak berita proklamasi tersebar di Sulawesi, para pemuda memasang bendera merah putih sebagai tanda kemerdekaan. Materi selanjutnya adalah antara peran dan diplomasi. Lalu materi selanjutnya antara peran dan diplomasi. Ada beberapa hal yang terjadi dalam Linggarjati seperti perundingan awal. Perundingan awal dilaksanakan di Jakarta secara bertahap dari bulan Oktober 1945 sampai Maret 1946. Pelaksanaan perundingan antara Indonesia dan Belanda ditengahi oleh pimpinan pasukan Inggris. Lalu ada juga perundingan Hogo-Valluwe. Pada 27 Maret 1946, Syahrir memberikan balasan terhadap usulan yang dikemukakan oleh Van Mook tersebut dalam bentuk traktat yang merupakan konsep persetujuan. Lanjut ada pelaksanaan Linggarjati. Perjanjian Linggarjati diadakan pada 11 November 1947 hingga 13 November 1947 di Desa Linggarjati, Jawa Barat yang dipimpin oleh Lord Kinner. Yang terakhir ada Konferensi Malino, adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juni sampai 25 Juni 1946 di kota Malino dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang terbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Materi selanjutnya ada agresi militer Belanda 1. Peran Komunis 3 negara. Tugas KTR sesuai dengan pertemuan di Sydney pada tanggal 20 Oktober 1947 adalah membentuk penyelesaian persengketaan antara Indonesia dan Belanda secara damai, berusaha mendekatkan kedua belah pihak guna menyelesaikan persoalan-persoalan militer dan politik, lalu mempertemukan kembali Indonesia dan Belanda dalam perundingan Reville.
lanjut ada Perjanjian Reville. Perjanjian Reville adalah perjanjian antar Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal Amerika Serikat sebagai tempat netral. Materi selanjutnya ada agresi militer Belanda II. Pemerintahan darurat Republik Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia pada periode 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Dipimpin oleh Syafruddin yang disebut juga dengan Kabinet Darurat sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu. Dan ada Perang Gerilya. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan sembunyi-sembunyi, berpindah-pindah, dan penuh kecepatan. Gerilya merupakan strategi perang dalam perjuangan para pejuang dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Materi selanjutnya ada Konferensi Meja Bundar. Pembentukan Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar. Kesepakatan itu juga disaksikan oleh United National Commission for Indonesia sebagai perwakilan PBB. Lalu ada pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Kembali ke Kesatuan Republik Indonesia. Pada 15 Agustus 1945, diadakan rapat gabungan parlemen dan senat RIS. Dalam rapat gabungan ini, Presiden Soekarno membacakan piagam persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi selanjutnya serangan umum 1 Maret. Perjanjian Réunion. Perjanjian Réunion merupakan perjanjian yang dilakukan antara negara Indonesia dengan negara Belanda. Perjanjian tersebut dimulai pada tanggal 14 April dan hasilnya kemudian ditandatangani pada tanggal 7 Maret 1949. Lalu ada peristiwa Yogyakarta kembali. Peristiwa Yogyakarta kembali pada tanggal 9 Juli 1949, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta yang sudah ditinggalkan oleh pasukan Belanda sejak akhir bulan Juni 1949. Terakhir adalah Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Juli sampai 20 Juli 1949. Dan yang kedua dilaksanakan pada 31 Juli hingga 3 Agustus 1949. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.